Cerita pertama ini gue dapat dari Kaskus, dari namanya sikodir.kodir, yang mana dia sama teman-teman ini ngelakuin semacam penelusuran ke Lawang Sewu. Oke. Kita pasti tahu ya kalau Lawang Sewu tuh emang serem banget gitu ya tempatnya. Yes. Kita sebut aja nama orang ini tuh Fadli ya. Dia barengan sama 4 teman lainnya. Ada Andi, Doni, Benny, sama Farid. Dan ini kejadiannya di tahun 2001. Setahu gua, mereka tuh di sini masih sekolah gitulah. Ini by the way udah gue catat di sini ya ceritanya. Oke. Jadi mereka ini pergi ke Lawang Sewu malam-malam untuk penelusuran. Sedikit background, sehari sebelumnya tuh mereka penelusuran ke satu hotel yang udah lama gak dipakai. Di Semarang juga lokasinya. Tapi karena menurut mereka kurang serem, mereka pergilah ke Lawang Sewu ini. Sambil emang agak tengil gitu mereka, kayak nantangin lah di Lawang Sewu. Padahal udah sebenarnya nggak boleh kan kayak gitu. Di malam itu sama kayak pas mereka di hotel kemarin, mereka bawa kamera, handycam, senter dan lain-lain karena memang mereka ngelakuin penelusuran lah. Malam itu sekitar jam 11-an malam, mereka sampai di daerah Lawang Sewu ini. Mereka ketemu lah sama yang namanya Mbah Tunggak. Mbah Tunggak ini katanya tuh juru kunci Lawang Sewu ini. Oke. Tahu banget lah sejarah tempat ini pokoknya. Mobil mereka parkirin di ruko samping Lawang Sewu. Mereka jalan tuh di samping sungai dan jalan ke gubuk tempat tinggal si Mbah Tunggak ini, yang mana itu lokasinya di belakang Lawang Sewu. Udah ketemu Mbah Tunggak, beliau tuh ngomong, ngapain bawa senter? Katanya pengen lihat. Ini udah Mbah sediakan lilin buat penerangan di dalam. Gak perlu bawa senter. Senter tinggal di sini aja, kata gitu. Ya udahlah, senter ditaruh di sana, handycam sama kamera tetap mereka bawa. Mereka mulai nih penelusuran. Dimulai dari ruang bawah tanah. Gue sebenarnya belum pernah ke Lawang Sewu, cuman dari apa yang gue denger sih, Lawang Sewu bagian bawah tuh emang agak-agak kuat ya. Iya. Benar ya Taya? Benar sih, sampai bahkan sekarang ditutup. Wow. Oke. Yang Saking bagian banyak orang yang mencoba untuk uji nyali di situ. I see. Oke. Nah mereka jalan tuh lewat selokan gitu, dan Mbah Tunggak nyalain lilin plus dia mimpin doa. Beliau ini mimpin doa dengan cara yang beragam banget. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semua dibaca sama si Mbah Tunggak ini. Mereka jalan lewat selokan yang emang kegenang air gitu, dan ya karena emang di bawah tanah ya. Mereka tuh jalan sambil diceritain sejarah apa yang pernah kejadian di situ sama si Mbah Tunggak ini. Dari zaman era Belanda, Jepang, orang-orang lokal dibantai, dipenjara di situ dan lain-lain. Nah di tengah-tengah mereka nyusurin lorong itu, mereka semua tuh denger kayak ada langkah kaki ngedeket ke arah mereka dari sisi belakang. Terus Mbah Tunggak nih tiba-tiba ngebentak, "Woi, ojo ganggu putuku," kata gitu. Oke. Artinya tuh jangan ganggu cucuku. Maksudnya jangan ganggu mereka inilah. Iya. Dan untuk pertama kalinya Fadli sama teman-temannya ini ngelihat penampakan di situ. Sosok cewek, mukanya luka-luka, rambutnya panjang dan melayang. Dan sosok ini tuh melayang sambil ngeliatin Fadli sama teman-temannya. Mereka semua nge-freeze, gak ada yang bisa ngapa-ngapain. Bahkan istighfar pun mereka gak sanggup. Cuman Mbah Tunggak yang bisa qomat kamit sambil baca doa di situ. Gak lama penampakannya hilang. Di kegelapan itu hilang aja tiba-tiba. Dan Mbah Tunggak ngajak keluar dari ruang bawah tanah ini, si teman-temannya, si Fadli dan teman-temannya itu. Mereka jalan secepatnya lewat tangga ke gedung bagian sayap kanan Lawang Sewu. Sampai di sana suasananya lembab, tapi nggak selembab waktu mereka di bagian bawah ruang bawah tanah itu. Dan sebenarnya untuk mereka sendiri, penampakan di ruang bawah tanah tuh emang udah serem banget karena ya mungkin mereka pertama kali ya ngeliat kayak gitu. Tapi ternyata mereka lebih penasaran ketimbang takut. Jadi mereka berani tuh buat lanjut. Fadli ngomong ke Mbah Tunggak, "Mbah, kok bau amis darah ya?" Yang lain pun ngerasa nyium bau amis juga di situ. Mbah Tunggak mungkin bisa ngukur nih, ini kayaknya anak-anak nggak kuat kalau misalkan lanjut di bagian itu. Akhirnya mereka keluar dan jalan di bagian luar bangunan. Sambil ngerekam-rekam foto-foto bagian luar situ, udah agak enakan nih. Udah ngerasa ya udara luar nggak selembab bagian dalam lah pokoknya. Mereka diajak lagi sama Mbah Tunggak buat naik ke lantai 2. Sampai di lantai 2, sambil Mbah Tunggak nih nyeritain tentang sejarah di tempat itu, tiba-tiba satu temannya Fadli ini teriak, "Astagfirullah." Dan begitu ngedengar kayak gitu, ya semua teman-teman Fadli nengok semua. Dan mereka ngelihat
ada sosok perempuan, kepalanya tuh nunduk, tutup sama rambut panjang. Oh. Jarak si sosok ini tuh 2 meteran di depan mereka. Mereka semua nutup mata, ada yang ngalingin muka, tapi Fadli tetap ngelihat sosok itu. Dan sosok cewek ini ngomong bahasa Belanda yang mereka juga nggak tahu artinya apa. Cuman Mbah Tunggak doang nih yang bisa ngejawab omongan sosok ini. Setelah sosok ini hilang gitu aja, Mbah Tunggak cuma bilang ke yang lain kalau malam ini mereka dilarang masuk ke ruangan jenderal. Oh. Mereka nggak ngerti juga tuh mestinya ruangan jenderal ini apa. Mungkin Teresa tahu kali ya ruangan jenderal itu. Mereka lanjut ke lantai 3 lewat tangga yang bentuknya muter kayak spiral gitu. Mereka ngeliat-liat sekitar. Mereka di wilayah yang kayak aula gitulah pokoknya. Sambil Andi, ini salah satu temannya Fadli, itu kayak ngefoto-foto pakai flash. Tiba-tiba Mbah Tunggak nih teriak, "Ojo," katanya gitu. Jangan maksudnya. Yang kayaknya mereka emang gak boleh foto-foto di sekitar situ. Mbah Tunggak juga kayaknya lupa ngasih tahu di sana posisinya. Andi nengok ke arah Mbah Tunggak kayak gak ngerasa bersalah apa-apa. Tapi gak lama mukanya Andi ini berubah. Dari yang gak tahu apa-apa, tiba-tiba dia ngerasa kayak ada yang megang kakinya. Terus Andi tiba-tiba keseret sampai nabrak tembok di ujung aula. Anjing. Dan satu temennya lagi namanya Benny, itu juga tiba-tiba jatuh dan keseret sampai ke ujung aula yang gelap banget pokoknya. Karena emang gelap kan di situ posisinya. Kayak diserang gitu ya? Kayak diserang gitu. Jadi mereka kayak hilang di kegelapan gitu loh, dua temannya Fadli ini. Dari ujung kegelapan itu, Fadli dan teman-temannya yang lain nih bisa ngelihat ada 2 bola mata merah yang muncul. Mbah Tunggak langsung duduk sila, dia baca-baca doa dan nyuruh Fadli sama teman-temannya buat ikut baca doa juga. Habis itu Mbah Tunggak bilang, "Kalian tunggu di sini, Mbah yang nyamperin 2 teman kalian." Untungnya Andi dan Benny bisa tuh diselamatin sama Mbah Tunggak. Dan 2 temannya ini kayak entah kenapa abis diselamatin kayak gitu, kayak abis bangun tidur aja gitu. Mungkin nggak tahu mereka kenapa, gue juga nggak ngerti dan dia juga nggak jelasin di sini. Dan Mbah Tunggak bilang, "Mbah nggak nyangka penghuni dari ruang bawah tanah ini ngikutin kalian semua sampai lantai 3 sini." Ya ternyata yang dari bawah tadi. Pantes Mbah nggak lihat Noni yang biasanya berdiri di atas tangga berputar, katanya gitu. Makanya mungkin mereka pas naik ke atas aman-aman aja kali ya. Setelah agak enakan, mereka semua lanjut jalan lagi, agak keliling ke tempat lain dan untungnya nggak ada penampakan di situ. Sampai sekitar jam 1:30 pagi, Fadli ini bilang ke Mbah Tunggak, "Ya udah kita keluar aja, kita pulang karena kayak dia juga ngelihat teman-temannya kayak udah pada capek." Mbah Tunggak juga ya udah ngangguk aja. Tapi begitu baru selangkah jalan, tiba-tiba Mbah Tunggak nih berhenti. Dia bilang, "Mbah heran, sebenarnya baru kali ini Mbah lihat penampakan yang begitu frontal dan berkelanjutan. Lebih baik kalian jujur, apa dari kalian ada yang bawa jimat?" Ya dari teman-teman Fadli gak ada yang berani jawab. Akhirnya walaupun agak takut jawabnya, Fadli inisiatif lah. Dia bilang, "Kita gak ada yang punya barang-barang kayak gitu Mbah. Tapi sebelum masuk area sini, sebelum masuk ke Lawang Sewu, kita berucap penantang ke mereka Mbah. Kita penasaran sama hal gaib. Kata-kata yang kita ucapkan juga gak pantas sebenarnya." Nah ngedenger jawaban Fadli kayak gitu, Mbah Tunggak tatapan langsung berubah. Yang tadinya mungkin ngelindungin banget, baik sama teman-teman Fadli, bantu banget lah pokoknya, langsung berubah tatapannya jadi kesel. Ya mungkin gara-gara teman-teman ini ya ngaco kali ya, karena kan nantang gitu ya. Jadi Mbah Tunggak tuh kelihatannya benci banget sama Fadli sama teman-temannya. Mbah Tunggak langsung balik badan, jalan ke depan, dia nggak ngomong apa-apa lagi. Mereka jalan nih, turun lewat tangga, dan pas tangga berputar itu, mereka sampai di situ. Tiba-tiba Mbah Tunggak berhenti. Dia kayak ngasih isyarat jangan takut ke Fadli sama teman-temannya. Dan Fadli pun teman-temannya juga sadar dan udah takut duluan sebenarnya. Karena di depan mereka kayak ada bayangan yang ngalangin buat mereka turun ke bawah, ke lantai bawah itu. Dengan jarak beberapa meter, penampakannya makin jelas nih. Ternyata di depan mereka ada cewek berdiri persis di tangga putar itu. Wujudnya noni Belanda ternyata. Tangannya lagi mainin rambut, tapi sosok ini tuh gak ngelihat ke arah Fadli sama teman-temannya. Jadi kayak nyamping aja gitu. Nah Mbah Tunggak tuh yang ada di paling depan kayak mundur sedikit-sedikit. Yang lain juga jadi ngikutin karena mungkin berasa takut juga kali ya. Dan tiba-tiba sosok ini nengok ke arah mereka, terus ketawa kenceng banget.
Anjir. ngetawain Fadli sama teman-temannya. Di saat yang bersamaan mereka nyium lagi tuh bau amis yang nyengat banget, dan sosok noni Belanda ini hilang gitu aja. Dalam hati Fadli nanya, ini dia kemana? Tiba-tiba dari samping kupingnya Fadli dia dengar, di sini. Anjir. Terus ketawa. Noni Belanda itu tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Mampus. Serem banget kan. Walaupun emang kita kayaknya agak-agak ketawa atau gimana, cuman kayaknya kalau kita bertiga yang langsung di sana Gila anjir. Pingsan sih. pingsan juga sih kita. Itu kaki Fadli lemes banget sampai dia tuh jatuh. Sosok naninya pun abis itu hilang gitu aja, hilang lagi. Dan mereka semua pergi dari sana. Selama mereka jalan keluar pun semua nggak berhenti doa tuh. Dan untungnya mereka semua berhasil sampai di gubuknya Mbah Tunggak ini. Mbah Tunggak bilang, kalian semua harus Mbah bersihkan dulu sebelum meninggalkan area Lawang Sewu. Si Fadli ini nggak ngasih tahu sih ritual pembersihannya itu gimana, tapi setelah Fadli sama teman-teman ini selesai dibersihin, raut muka Mbah Tunggak tuh udah nggak semarah itulah, udah kayak nggak sebenci itu sama Fadli dan teman-temannya. Mungkin ya Mbah Tunggak maklumin karena memang anak-anak kali ya, jadi ya namanya anak-anak banyak penasaran, terus mau uji nyali ke tempat angker, mungkin ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Dan setelah itu Mbah Tunggak tuh bilang, pusat energi negatif Lawang Sewu tuh sebenarnya bukan di ruangan bawah tanah, bukan di ruangan jenderal, dan bukan juga di ruangan aula lantai 3 tadi, tapi ada di bangunan itu. Sambil Mbah Tunggak ini nunjuk ke satu bangunan yang dikunci. Kalau dia bilang gitu, gue nggak tahu tuh di bagian mana ya. Dan si Mbah Tunggak ini dipesenin buat jangan pernah untuk membuka bangunan itu. Oh. Masih belum jelas juga sebenarnya apakah emang itu tempatnya paling angker apa enggak berarti. Dia nggak nyeritain sih di sini ya. Gue juga nggak tahu apakah memang atau bahkan selain apa yang Mbah Tunggak bilang ada lagi gitu ruangan yang lebih serem, nggak boleh dimasukin sama sekali. Gue juga nggak tahu sih. Gue juga ada cerita tentang pengalaman orang yang lagi nyari setan lah kasarannya ya, uji nyali, tapi ini di daerah Jakarta Timur. Kejadiannya dialamin sama Ardi. Ini tahun 2015an, pas banget Ardi tuh baru lulus dan ada kayak acara kelulusan di ballroom ini. Nah, ballroomnya gue nggak bisa nyebutin apa, cuman katanya yang dia tulis, ballroom ini tuh terletak di banyak tempat makan dan banyak tempat mainan. Jadi kalau buat anak-anak Jakarta Timur harusnya tempatnya tahu ini di mana. Jadi Ardi itu acara 3 hari di gedung itu. Hari pertama, hari kedua itu gladi doang. Hari ketiganya itu baru hari kelulusannya. Sebenarnya pengalaman mistis Ardi ini terjadi waktu pas gladi resik, bukan pas lagi acara intinya ya. Singkat cerita, di hari pertama, pas sampai sana Ardi tuh ngelakuin kayak gladi resik kayak biasalah sama teman-temannya. Ada yang perform, terus mereka kayak gladi resik segala macem, ada band, dance, olahraga, banyak lah. Nah pas gladi awal biasa aja karena mereka mikir kayak yaudah latihan biasa di aula dan emang mikir nggak ada apa-apa di tempat itu. Ardi barengan sama 3 temennya, namanya Reno, Cipto, sama Ari. Ini mereka kayak sama-sama persiapan karena mereka juga mau perform Nat. Pas mau perform mereka tuh diarahin ke backstage dan ada kayak beberapa pengarahan itulah. Pas pengarahan itu si Reno bilang, ini tempatnya gede banget, masa yang dipakai cuma satu ruangan? Jadi ini ballroomnya gede banget, tapi mereka tuh cuma pakai satu ruangan doang, satu ballroom doang. Ternyata di gedung itu ada 2 ballroom, yang satunya itu ditutup nggak tahu kenapa. Akhirnya Ardi sama 3 temennya tuh langsung kepo lah, agak jalan jauh ke belakang backstage buat ngeliat kayak ruangan itu tuh apa sebenarnya. Pas mereka jalan, ternyata jalanan yang di belakang itu nyambung sama ballroom kedua yang punya backstage juga, dan tuh nyambung ke ruangan mereka. Mereka ngeliat di ballroom yang ditutup itu kayak ada pintu yang lama banget dan benar-benar ditutupnya tuh beneran kayak udah nggak pernah dibuka lama. Ballroom yang mereka datengin itu juga kelihatannya gelap banget, jadi ya mereka nggak bisa masuk ke dalam itu karena mereka mikir kayak pertama ditutup rapet, terus gelap banget, mereka takut ya kenapa-napa lah. Nah karena ada dari 4 orang ini ada yang iseng, dan mereka jadi ngide buat uji nyali waktu pas ngelakuin gladi resik itu di sana. Si Cipto nih namanya. Cipto tuh cerita kalau ternyata katanya dia ya, ada rumor atau gosip di tempat itu kalau ada sosok yang sebenarnya namanya nggak boleh dipanggil kalau lagi di sana. Kalau dipanggil namanya katanya sih bakalan dateng. Ditanyalah sama teman-temannya kayak emang namanya siapa? Dijelasin sama Cipto dan dikasih tahu kalau mau manggil dan mau datengin dia, lo harus nyebut Sila datanglah, Sila datanglah, Sila datanglah 3 kali. Dan sosok itu beneran datang.
Ardi dan teman-teman lainnya tuh jujur nggak percaya sama Cipto karena ya masa cuman manggil kayak gitu nongol setannya, ya kan? Akhirnya Cipto bilang ya kalau misalnya lo mau buktiin sendiri dan emang penasaran, ya udah kita uji nyali aja di sini beneran. Cipto ngecekin Ardi lah, dibilang kayak Ardi lagi pakai baju merah. Cipto bilang kayak tuh baju merah tuh hati-hati tuh, ntar ditemplok genderuwo gitu. Nah dicengin kayak gitu karena si Ardi ini yang paling penakut di antara 4 temennya. Nah Cipto nanya lagi, kalau misalnya tinggal di sini gimana, lo berani nggak? Karena Ardi tuh gedek dan Ardi ngerasa kayak gue dicengin mulu anjir, ya gue iyain aja beneran. Ardi bilang lah ya udah kalau emang mau uji nyali di sini ya udah ayo, gue berani. Singkat cerita ternyata setelah gladi itu orang tua ngobrol selama 2-3 jam sampai maghrib kayak ngumpul gitu. Nah Ardi sama teman-temannya ini kayak ngabisin waktu di ballroom yang sana. Terus si satu orang lagi namanya Ari itu nggak ikutan tuh, jadi bertiga doang. Mereka bertiga tuh bilang kalau orang tuanya itu kalau mau cabut aja karena mereka tuh mau main dulu. Jadi nggak usah nunggu anak-anak ini main di sana gitu. Lanjutlah mereka bertiga jalan ke ballroom yang nggak digunain, yang tadi gue bilang di awal, yang ditutup rapet banget dan pintunya tua. Akhirnya Ardi dan 3 temennya ngebuka pintu itu. Dan mereka langsung kaget karena ruangan itu bener-bener gelap banget Nateh, beneran kayak nggak pernah dipakai satu sama lain, bener-bener kosong banget. Dan ternyata emang itu dipakai udah lama banget tempat itu. Masuklah mereka ke ballroom itu. Dan pas masuk, Cipto tuh langsung bilang kalau di sana katanya ada trending topik yang terkenal banget di sekolah mereka. Katanya 6 bulan lalu orang-orang sering lihat kayak setan ngentayangan di ballroom ini. Terus Cipto bilang hampir setiap malam sering kedengeran kayak suara-suara rame, tapi pas dicek sama penjaga ballroomnya itu kosong. Jadi ceritain langsung di tempatnya gitu. Iya. Kayak gitu. Oke. Nah terus ada juga katanya ya, kata Cipto, bahkan tuh mereka tuh sering denger ada kayak suara gorekan kuku gitu loh ke tembok, kebayang kan suaranya kayak gitu. Nah beres cerita kayak gitu, tiba-tiba Ardi tuh disamperin sama Cipto. Dibilang kayak ini ngenyek. Si Cipto bilang ke Ardi, "Di, iya sorry, gue tau lo berani. Yaudah kita uji nyali aja sekarang gimana?" Ardi ngeyain lah. Dan Cipto bilang, "Gimana kalau sekarang kita panggil sosok itu 3 kali biar dia nongol." Oke. Awalnya mereka semua deg-degan, tapi karena gengsi plus juga mereka penasaran, akhirnya mereka mengiyakan tuh. Akhirnya Ardi sama Reno ngeyain lah ajakan Cipto itu. Dengan berani mereka nyebut lah tuh, manggil kayak Sila datanglah, Sila datanglah, Sila datanglah. Berkali-kali mereka lakuin. Dan entah berapa kali tuh mereka sebut, ternyata belum ada hal-hal aneh yang nongol. Tiba-tiba sampai si Ari nih, orang temennya dia yang gak ikutan tadi, teriak kayak, "Woi gila lu, udah mau jam 6, kita balik yuk." Nah Ardi dan teman-teman langsung deg-degan lah, karena kayak gak ada apa-apa, mereka nunggu, tiba-tiba ada suara teriakan dari temennya. Akhirnya mereka berempat gandengan semua dan satu sama lain nyari pintu keluar ke ballroom itu, dari ballroom itu. Pas lagi jalan, tiba-tiba mereka tuh dengar ada kayak suara cakaran tembok kenceng banget. Pas mereka lagi nyari pintu keluarnya kayak sret gitu. Nah entah kenapa, kan mereka kan lagi pada gandengan kan 4-4-nya. Nah si Reno itu malah ngejauh dari mereka. Dan dia tuh langsung nyari kayak sumber suara itu dari mana. Penasaran. Bukannya keluar dari ballroom itu, langsung malah nyari si goretan kuku itu dari mana asal gitu loh. Pas yang lain mau coba berhentiin Reno tuh tiba-tiba langsung kayak ngedorong mereka dan langsung nangkis tangan mereka gitu. Gak ada hitungan menit, Reno tuh langsung hilang dari pandangan mereka. Dan tiba-tiba mereka dengar ada suara teriakan Reno dari kejauhan, dari kegelapan. Mereka langsung nyalain flash dan nyari si Reno tuh, kemana dia kan temennya hilang. Setelah beberapa menit, mereka lari kenceng-kencengan mencari Reno. Dan Ardi tuh sadar kalau di ujung ruangan sana dia tuh ngeliat ada kayak sosok warna putih lagi duduk. Pas lagi nyari si temennya yang lagi ngilangin ini. Nah pas Ardi sadar ada sosok putih, Cipto tuh tiba-tiba ngomong kasar, nggak tahu lah kenapa. Tiba-tiba Cipto ngomong kasar. Dan pas banget pas Cipto tuh ngomong kasar, sosok ini yang tadi duduk langsung seketika berdiri dan terbang ke arah mereka sambil ketawa kenceng banget. Dan sosok itu ternyata ya sosok Sila yang dipanggil-panggil sama mereka. Akhirnya nongol lah. Mereka ketakutan, mereka lari-larian buat nyari pintu keluar. Tapi anehnya, nggak tahu kenapa pas mereka lagi deg-degan dan lagi nyari pintu keluar tuh mereka nggak nemu. Jadi kayak mereka tuh muter-muter ballroom aja, nggak keluar sama sekali gitu. Pas mereka lagi muter-muter, akhirnya Ardi, Ari sama Cipto tuh ketemu sama Reno. Nah mereka tuh ngeliat Reno tuh lagi kayak tiduran dan nggak sadarin diri, kayak pingsan gitu loh. Pas mereka lagi coba bangunin Reno, tiba-tiba mereka tuh denger lagi ada suara cewek ketawa melengking dari arah belakang. Dengar ada ketawa kayak gitu, sontak Cipto sama Ari tuh langsung cabut ninggalin Ardi sendirian barengan sama Reno yang belum sadar.
Nah di situ tuh Ardi ngerasa kayak gue pengen ngikutin teman gue, tapi teman gue yang satu pingsan. Ya gue harus gimana gitu. Akhirnya Ardi mutusin buat nemenin si Reno yang pingsan ini. Tiba-tiba Ardi tuh nggak bisa gerak sama sekali Nat Teh, karena si sosok Sila itu tuh ngedeket terus ngelus pipinya Ardi pakai kuku dia yang panjang. Nggak berhenti sampai situ aja. Bener-bener si Ardi tuh ngelihat jelas banget kan. Akhirnya si Ardi sama sosok ini kan tatap-tatapan ya, jelas banget kan. Ardi ngeliat jelas banget di muka si Sila ini ada kayak ratusan belatung tuh lagi jalan jatuh-jatuh. Deg-degan lah si Ardi kan. Dia bilang kayak jangan. Nah sekuat tenaga Ardi coba berusaha ngindar, tiba-tiba si sosok Sila ini ngomong, "Gak akan aku maafin, kamu harus ikut denganku." Nah sosok Sila tuh ngomong kayak gitu sambil ngelempar Ardi jatuh ke bawah gitu, kayak ngedorong. Pas Ardi jatuh, gak lama Reno untung sadar. Reno langsung narik tangan Ardi dan ngebawa Ardi keluar ballroom. Akhirnya mereka keluar tuh, ketemu tuh pintu ballroomnya. Pas sudah keluar ballroom, Ardi dan teman-temannya tuh bener-bener lemes banget. Dan katanya pas kabur duluan, si Ari kan kabur duluan nih sama Cipto. Ari tuh sempat nanya sama Sapam dan nanya soal ballroom itu. Katanya, kata si Sapam ini, ballroom itu tuh bener-bener udah kosong lama banget dan emang udah gak bisa digunain. Makanya si Sapam mikir kayak, lo kenapa tiba-tiba masuk gitu? Kan udah ditutup, udah nggak dipakai gitu. Udahlah singkat cerita, beberapa jam setelah itu mereka semua balik. Tapi ternyata teror Sila itu gak berhenti di ballroom itu doang. Sila tuh ngikut sampai ke rumah mereka. Mereka tuh takut banget Nat Teh. Kayak ada pengalaman horor yang baru mereka alamin di ballroom itu. Akhirnya mereka tuh decide buat kayak gue nginep di rumah teman gue aja. Jadi 4 orang ini nginep di rumah Ardi. Pas sampai rumah Ardi, mereka masuk ke dalam kamar, mereka coba bersih-bersih. Nah, pas Ardi tuh sama teman-temannya baru masuk ke kamar, Ardi tuh dengar dari balik pintu kamarnya dia ada suara garukan lagi. Garukan kuku itu tapi dari luar kamar. Nah, di situ Ardi panik dan Cipto coba ngeberanin diri buat ngebuka pintu kamar langsung kayak brak gitu. Cipto bilang kayak, "Anjing bikin takut aja. Udahlah gue mandi duluan deh. Baru gantian lu semua ya." Iya gitu. Baru banget Cipto masuk kamar mandi, dia tuh langsung teriak kenceng banget Nat Teh, dan langsung keluar kamar mandi itu. Ditanyalah sama temen-temennya kayak, "Kenapa lu tiba-tiba lari? Kenapa tiba-tiba teriak kan?" Cipto bilang, "Di ada setan ada rambut dari celah dinding gue ngeliat jelas banget Nah Ardi, Reno sama Ari yang langsung ke kamar mandi lah buat ngecek yang dibilang Cipto ada apa enggak. Dan ternyata kosong, gak ada apa-apa. Nah si Ardi bilang kayak, kayaknya emang kita tuh digangguin sampai rumah sama Sila. Nah anak-anaknya langsung ngomong lah kayak, udah lupain aja, kan kita bareng-bareng ini, yaudah kita berusaha tidur aja mumpung udah malam nih. Istirahat aja, besok gladi lagi kan. Mereka coba tidur. Nah singkat cerita, pas sekitar tengah malam, mereka tuh denger lagi ada kayak suara langkah kaki kenceng banget, kayak duk 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 gitu. Tapi dari luar kamarnya Ardi. Terus gangguan lanjut lagi, ada kayak suara tok 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 gitu. Kayak ada suara orang ngetok jendela kamar Ardi. Nah si Cipto bilang, paling juga angin. Nah terus pas banget si Cipto bilang kayak paling juga angin, tiba-tiba ada suara lagi cakaran kuku dari pintu kamar Ardi. Sret, ada lagi. Akhirnya mereka takut lah semua. Semua takut, gak berani buka mata. Tapi satu-satunya orang yang berani buka mata itu Cipto. Cipto coba ngecek dan dia buka matanya. Dan pas dia lihat jelas banget ternyata ada sosok cewek, matanya merah, lagi ngeliatin mereka dari luar jendela. Terus jendela itu digedor-gedor tuh kenceng banget sama sosok cewek ini. Dok 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 dok. Dengar kayak gitu, refleks teman-teman langsung kayak nengok ke arah sana dong. Pas mereka nengok semua, mereka teriak bareng-bareng kayak, anjing ada kunti. Karena mereka jelas banget ngeliat 4 orang ini ngeliat kunti jelas banget depan jendela mereka kan. Pas mereka berusaha buat lari, entah kenapa mereka tuh gak bisa lari Nat Teh. Bener-bener kayak lemes banget. Mungkin saking takutnya ya, gue gak tahu kenapa mereka gak bisa gerak. Dan mereka tuh cuma bisa ngeliat jendela. Pandangan mereka tuh gak bisa kemana-mana, cuma ke jendela itu doang. Dari luar jendela, itu tuh kayak ada pohon gede. Dan mereka semua tuh ngeliat sosok Sila itu ngintipin mereka dengan mata merah yang kelihatan terang banget di balik si pohon itu. Mereka ketakutan, mereka bilang kayak, kami minta maaf, kami gak mau ngulangin lagi, kami minta maaf, kami takut. Pokoknya mereka nyesel banget ngomong kayak gitu. Nah tapi sosok Sila itu bukannya malah kabur, Sila tuh malah kayak ngedeketin mereka. Dan seakan-akan tuh kayak mau ngelahap mereka gitu loh. Dari luar jendela tuh mereka langsung masuk kamarnya. Dan sosok Sila itu tuh ngeraba muka mereka satu-satu, pegang muka temannya satu-satu gitu. Dan dengan pasrah dan gak bisa apa-apa, ya mereka berempat cuma bisa minta maaf kan. Cuma nangis minta maaf doang. Dan sosok Sila tuh cuma ketawa kenceng banget.
sambil megang muka mereka, terus tiba-tiba sosok Sila tuh hilang gitu aja. Pas hilang, tiba-tiba mereka dengar ada kayak suara cekrek bukan pintu, dan ternyata untungnya itu orang tuanya Ardi yang baru pulang. Ditanyalah sama keluarga Ardi kayak, kenapa tiba-tiba rumahnya berantakan, kenapa tiba-tiba lu pada heboh gitu kan. Ardi cerita dan teman-teman juga cerita kalau dia tuh baru ngalamin kejadian horor dan setan itu tuh masuk ke kamar mereka. Di situ mereka langsung baca-baca doa, dan untungnya setelah kejadian itu udah nggak ada gangguan lagi. Teh, Bih, Nat. Singkat cerita, kebesokan harinya pas acara perpisahannya, Ardi tuh baru sadar ternyata pintu ballroom yang mereka masukin kemarin itu tuh di polis lain sebenarnya. Terus ditutup lemari, terus ditutup pakai kursi. Pokoknya tuh sebenarnya harusnya mereka tuh nggak bisa masuk sana. Cuman entah kenapa di hari pertama mereka masuk ballroom itu, mereka bisa masuk ke sana dan mereka ketemu sama si sosok Sila ini. Oh shit. Wow. Gitu ceritanya. Gila ya? Ini yang gua ngerasa epicnya adalah kayaknya emang energinya kuat banget gitu. Kayaknya Si Sila Bi. ini ya.